جنتان يا رب العالمين. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idhnihi sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat pelajaran dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan katakan ya Rasulullah, dengan fadilah Allah dan rahmatnya itu maka hendaknya kalian semua berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apapun yang kalian sedang kumpulkan hari ini. Yunus surah ke-10 ayat 57-58. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menginformasikan, mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nasihat, obat, hidayah sekaligus rahmat bagi kita yang beriman. Maka jadikan Al-Quran sebagai penolong kita semua. Dan kita paham bahwa Al-Quran tidak hadir ke alam dunia kecuali dengan wasilah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau kemudian kita berbahagia dengan kelahirannya, dengan kehadiran Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan itu lebih baik daripada apapun yang kita kumpulkan hari ini di dunia, baik harta maupun anak-anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita dunia maupun akhiratnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Sadaqallahul Azim. Baik Bapak rahimakumullah, ayat sebelumnya kita bicarakan tentang satu tokoh utama yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat 41 sampai ayat 50 persis 10 ayat Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita sambung surah berikutnya, ayat berikutnya di surah Maryam ini adalah tentang Nabi Musa. Tapi sedikit saja, sekilas saja, karena nanti peristiwa Nabi Musa, tentang Nabi Musa diulas di banyak tempat, di banyak ayat dalam Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uzkur fil kitab Musa, uatnya dan selalu uzkur, apakah zikir, ingat. Kata perintah uzkur, ingatkanlah, atau ingatlah. Sorry, kalau ingatkan azkir, af'il wazannya. Uzkur, ingatlah. Zakaro, ingat. Zakaro juga artinya sebut. Maka sebutlah, maksudnya sampaikanlah. Wadkur, dan sampaikanlah, sebutkanlah, ceritakanlah. Fi, dalam Alkitabi,
kitab, yakni maksudnya Al-Quran, bukan Bible, bukan, tapi Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Di situ Alkitabnya adalah Al-Quran. Dan sebutlah, sampaikanlah, beritakanlah, kabarkanlah fil kitab, di dalam Al-Quran ini Musa, kisah tentang Nabi Musa. Musanya sebagai objek di sini. Wazkur Musa fil kitab. Awalnya kalau mau diurut fi'il, fa'il, maf'ul, baru keterangannya, gitu ya. Dan ingatkanlah atau sampaikanlah kabar berita tentang Nabi Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Innahu, sesungguhnya dianya kemana? Musa. Sungguhnya Nabi Musa itu karena adalah. Oke, karena itu fi'il madhi, Bapak. Satu, menunjukkan masa lampau, memang betul. Kalau sudah masa lampau, sudah selesai, itu menggunakan fi'il madhi. Tapi ada makna yang lain. Makna yang lain adalah penegasan bahwa Nabi Musa itu benar-benar adalah mukhlason, gitu. Jadi karenanya menunjukkan kedudukan, menunjukkan posisi yang tak tergoyahkan. Maka dijadikan sebagai menggunakan fi'il madhi. Dia Nabi Musa itu adalah mukhlason, dari kata kholaso. Kholaso dari kata ini, kalau kata ikhlas artinya apa, Pak? Tulus. Di surah Al-Bayyinah kita sudah pernah belajar paling awal, mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Mukhlisin artinya adalah tulus. Kalau hunafa, lurus. Ikhlas, tulus. Hanif, lurus. Mukhlason pakai fathah lamnya. Ada kata kholaso, mukhlas, mukhlis. Beda. Nanti kita akan kupas bagian tafsirnya. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Musa itu karena adalah mukhlason, orang yang ikhlas. Sederhanakan dulu. Orang yang tulus tadi ya. Gampangan dulu. Diterjemahkan dengan sederhana dulu. Mukhlason adalah orang yang tulus. Wa kana rasulan nabiyya wa, dan karena diulang, Pak. Karena dia adalah rasulan, seorang Rasul, utusan, dari kata rosala artinya mengutus, rasulan, utusan, nabi yang sekaligus nabi. Dua kata ini digandeng tanpa wawu. Rasul sekaligus nabi. Dari sini kita tahu, oh ada beda antara rasul dengan nabi. Bagian kedua kita kupas lebih dalam apa perbedaannya. Baik, ceritakanlah di dalam Al-Quran ini tentang Nabi Musa. Dia adalah orang yang tulus, dan dia benar-benar seorang rasul dan nabi. Ini kata kanaknya, maknanya benar-benar sungguh-sungguh seorang rasul dan nabi. Lanjut, wa nadainahu min janibit turil aiman, wa, dan nada yunadi, memanggil. Naknya kami memanggilnya. Jadi ini fi'il, fa'il, maf'ul. Kata kerja, pelaku pekerjaan, objek pekerjaannya satu kata rangkaian. Nadainahu, kami panggil dia. Apa bedanya nada dengan da'a? Nanti ketemu di bagian tafsirnya. Nada itu maknanya memanggil dengan cara apa? Nadaina, kami memanggilhu, dia min, dari, janibit tur, janib sisi. Janibit tur ada bil junubi, itu sisi miring misalnya. Janib sisi atur, tur bukit. Maksudnya Sinai. Di sana ke belakangnya tur sini. Nanti ketemu di surah Wat-Atin zaitun wa turi sinina, yakni bukit Sinai. Al-Aimani, Aiman kanan. Kalau kiri shimal. Kanan, yamin atau aiman. Baik, al-aimani kanan, dari sisi kanan bukit Sinai, gitu. Wa nadainahu, dan kami panggil dia Nabi Musa itu min, dari janibit tur, sisi bukit al-aimani yang kanan. Wa qarrabnahu najiyya, wa-nya dan qarrabna dari kata qaruba, dekat, qarraba mendekatkan. Nah, kami, fa'ilnya pelakunya, kami dekatkan dia Nabi Musa. Qarrabna, nadaina, ada fi'il, fa'il, maf'ul di sini satu rangkaian, kata kerja, pelaku dan objeknya sekaligus, dan kami dekatkan ia. Najian hal. Najian dari kata munajat. Apa munajat itu, Pak?
Munajat artinya adalah berbisik. Iya, apa tuh? Najwa min, gimana Kang di Al-Quran tuh ya? Najwa, ada jadi nama orang ya. Najwa artinya adalah berbisik. Najian berbisik. Dari kata ini keluar kata munajat. Orang munajat itu seakan berbisik. Interaksinya dengan Allah nggak teriak-teriak. Dengan Tuhannya nggak teriak-teriak, tapi seakan-akan berbisik saking dekatnya. Bu Pak, kalau orang berbisik kira-kira jauh atau dekat? Nah, kalau bisik-bisik pasti dekat. Halo, mungkin nggak orang yang nggak dekat bisa berbisik sama satu sama lain? Enggak. Itu nanti bedanya sama nada. Kalau nada, nidaan itu artinya bisa memanggil dari jarak yang jauh. Ya, itu nada. Oke, kalau najiyah, munajat artinya berbisik. Sangat dekat. Baik, lanjutkan. Wa nadainahu, dan kami panggil ia Nabi Musa itu menjani bituril aimani, dari sisi kanan bukit. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan ia. Siapa yang mendekatkan? Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Musa itu najian untuk berbisik secara sangat dekat, intens dan sangat dekat. Lanjutkan. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, wa-nya dan wahabna, kami hibahkan. Hibah di atas sudah pernah ada, wa wahabna. Nih wa wahabna. Wa wahabna lahum rahmatina, dan kami anugerahkan. Dari kata wahaba artinya anugerahkan lahu kepadanya, kepada Nabi Musa. Kami hibahkan, kami hadiahkan, kami anugerahkan kepada Nabi Musa min tab'id, sebagian. Oke, jadi minnya adalah menunjukkan sebagian, rahmatina, rahmat kami. Kami anugerahkan kepada Nabi Musa sebagian rahmat kami dalam bentuk akhahu, akhun, saudara, nya Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa, yakni Harun, Nabi Harun, nabiyan, sebagai nabi. Bapak perhatikan, Ibu perhatikan 53, Harun nabiyya. Kalau Musa rasulan nabiyya. Beda ya. Ada rasul dan nabi, ada nabi saja gitu. Nanti kita lihat perbedaannya bagian berikutnya. Lanjutkan. Jadi wahabna, kami anugerahkan kepada Nabi Musa sebagian dari rahmat kami dalam bentuk seorang nabi yang menjadi pendampingnya, yang Nabi Harun alaihissalam, bukan orang lain, dia adalah saudaranya Nabi Musa sendiri. Baik. Lanjutkan. Wazkur fil kitab Ismail, sampai 53 ini tentang Nabi Musa. Selesai, cuma 3 ayat, 51, 52, 53. Lanjutannya, wazkur fil kitab Ismail, wa-nya dan uzkur, sebutlah juga fi dalam Alkitab, persis sama Alkitab Al-Quran ini, Ismail, tentang Nabi Ismail. Innahu sesungguhnya dia, kana adalah, shadiqal wa'di. Kalau Nabi Musa mukhlason, kalau Nabi Ismail shadiqal wa'di. Shadiq dari kata sodako, benar, jujur. Shadiq al-wa'd, janji, benar janjinya, dia menepati janjinya. Nabi Ismail disebut Al-Quran sebagai orang yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, sama dengan Nabi Musa. Wa dan kana adalah Nabi Ismail itu adalah rasulan, seorang rasul, nabiyan sekaligus nabi. Kalau belajar ilmu nahwunya, rasulan ini khobarnya kana. Kanallahu aliman, khobarnya fathah, khobarnya nasab. Itu bedanya sama inna. Innallaha alimun. Kanallahu aliman. Wa kana rasulan nabiyya. Nabiyannya khobar kedua. Wa kana, wa dan kana adalah Nabi Ismail itu rasulan, seorang rasul, sekaligus nabiyan, seorang nabi. Satu lagi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Wa dan kana adalah sejak dulu Nabi Ismail itu ya'muru, memerintahkan, ahlahu pada ahli keluarganya, ahlahu keluarganya, dengan as-shalah
salat, wa dan az-zakat, zakat, wa dan kana adalah inda di sisi Rabbih, Tuhannya, mardiyan, radiyah, mardiyah, apa artinya? Diridhoi. Oke, mardiyan, diridhoi. Restu bahasa kita, ridho bahasa Arabnya rela diterjemahkannya, direlakan, diridhoi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dia Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk sholat, wa zakat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya, dia di sisi Tuhannya mendapat keridhaan. Baik. Bapak Ibu silakan perhatikan dari ujung ayat 51 sampai 55, adakah kata baru? Semuanya sudah pengulangan. Kosakata yang Bapak Ibu sudah kuasai sebenarnya ribuan jumlahnya. Gak sadar saja. Ya. Keseluruhan Al-Quran kalau nggak salah cuma 70.000 kalau nggak salah. Jumlah kosakatanya. Bapak Ibu sudah luar biasa, sebagian besar sudah Bapak Ibu kuasai. Ya. Kan berulang ketemu lagi. Baik, ayat 51-55. Tadi terjemahkan kata per kata, sekarang kita ambil makna ijmalinya, makna globalnya. Wadhkur fil kitab Musa, ingatkanlah atau ceritakanlah, beritakanlah tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran ini. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, dia itu adalah orang yang ikhlas, tulus, wa kana rasulan nabiyya, dan seorang rasul dan sekaligus nabi. Wa nadainahu min janibi turil aimani, kami panggil ia dari sisi kanan bukit Sinai. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan ia menuju kami najian untuk bermunajat. Wa wahabna lahu min rahmatina, kami anugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yakni akhahu, saudaranya, yakni Harun, Nabi Harun, nabi yang sebagai seorang nabi. Satu, wadhkur fil kitab Ismail, selanjutnya sampaikanlah juga berita tentang Nabi Ismail di dalam Alkitab ini. Innahu kana shadiqal wa'di, Nabi Ismail itu adalah orang yang jujur memenuhi janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dia sekaligus juga adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dia memerintahkan keluarganya untuk sholat, wa zakat, dan sekaligus zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dia mendapatkan keridhaan dari sisi Tuhan. Baik, sesederhana ini terjemahnya ya Pak Bu ya. Baik, rahmatullah. Kalau kita perhatikan surah Maryam dari awal ayat, ada kurang-kurangnya sudah 3 tokoh utama, tokoh sentral yang kita bahas. Yang pertama 3 paket ya Pak Bu ya. Yang pertama adalah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Nabi Zakaria sudah usia lanjut, baru mendapatkan anugerah seorang nabi, yakni Nabi Yahya alaihi salam. Berikutnya kemudian lanjutan ceritanya adalah tentang Siti Maryam dan putranya, yakni Nabi Isa alaihi salam. Dua-duanya istimewa. Kalau Nabi Yahya lahir dari seorang ibu yang mandul, ayah yang sudah tua renta. Kalau Nabi Isa lebih dahsyat lagi, dia lahir tanpa seorang ayah. Ini hubungan antar antar ceritanya, antar kisahnya. Setelah itu kemudian Nabi yang ketiga yang diceritakan adalah 41 sampai 50. Ayat 50 berbicara tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nenek moyang para nabi di antara nabi yang lain. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ini tidak kita temukan ajarannya. Yang kita temukan adalah syariat, dalam pengertian syariat ya Pak ya. Yang kita temukan adalah kisahnya saja. Adapun syariatnya ke bawah ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan heran kalau kemudian Islam ini rujukannya kepada millata Ibrahim Hanifah, kepada Nabi Ibrahim. Dari mulai sholat sampai dengan haji itu napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. 10 ayat bicara tentang Nabi Ibrahim. Di sana dikisahkan juga tentang anaknya, yakni Ishak, dan yang kedua cucunya Nabi Yakub. Ada mana Pak? Ini Ibrahim sampai dengan Ishak dan Yakub. Mana ya? Wa wahabna lahu min rahmati wa ja'alna mana bukan? Mana Pak?
Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya, itu ayat 49-nya. Pertanyaannya, kenapa nggak disebut Nabi Ismail di ayat sebelumnya ini? Nah, kenapa nanti Nabi Ismailnya di belakang? Nanti kita jawab satu persatu. Baik, sebelum ke arah Nabi Ismail, Allah sisipkan dulu cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Wal fil kitab Musa. Siapa Musa itu, apa namanya? Nabi Musa itu berasal dari kata bahasa Koptik. Koptik itu Qibti, Mesir Koptik. Kristen Koptik adalah apa namanya, yang menjadi, atau kalau bahasanya agama, Kristen Koptik adalah Kristen masih masuknya bukan Kristen Protestan atau Katolik, bukan, tapi Ortodoks gitu ya. Tuhannya Esa, Allah gitu, kemudian sholat juga, walaupun cara sholatnya berbeda dengan kita. Baik, kalau bahasa Koptik, Musa itu dari kata mo, artinya air, dan uses menolong, menyelamatkan. Artinya apa? Diselamatkan dari air. Jadi Nabi Musa itu disebut namanya Nabi Musa karena dia diselamatkan dari air. Oleh siapa? Oleh Siti Asia, istrinya Fir'aun. Dihanyutkan oleh siapa? Oleh ibunya. Kenapa dihanyutkan? Karena tahun itu Fir'aun akan bunuh semua anak Israel yang lahir. Nah, kemudian dihanyutkan. Yang luput dari perhatian kita adalah kenapa kok diselamatkan oleh istrinya Fir'aun sendiri? Bukan semata-mata sayang, karena dia tahu bahwa tahun itu anak-anak Bani Israel akan dibunuh oleh sang raja gitu. Maka kalau ada bayi yang dihanyutkan di sungai, itu pasti adalah anak Bani Israel. Kenapa dia menyelamatkan? Itu yang luput dari perhatian lagi, karena ternyata istrinya Fir'aun yang ini berdarah Israel. Oh, bagaimana dia bisa menemukan ibunya? Kan cari orang yang bisa menyusui. Zaman itu belum ada sufor, Pak. Bu, belum ada susu formula, belum. Jadi kalau ada bayi mau nyari nyusu gitu, cari orang yang melahirkan sehingga kemudian bisa menyusukan gitu ya. Kemudian dicari, kok bisa ketemu ibunya sendiri? Sebab konon kisahnya Nabi Musa ini dikuntit oleh kakak perempuannya. Masuk ke tamannya Fir'aun, kemudian diambil oleh sang permaisuri. Lalu kakaknya kemudian ngasih bocoran, ada ibu yang sedang yang pernah melahirkan, anaknya meninggal dunia, bahasanya begitulah kira-kira gitu. Lalu dipertemukanlah dengan ibunya. Yang mempertemukan siapa wasilahnya? Kakaknya sendiri. Jadi ada kolaborasi. Ininya berdarah Bani Israel, maka nyambunglah kemudian ke ibunya. Nabi Musa menyusu kepada ibunya sendiri. Wasilahnya melalui kakaknya yang membawanya menentukan bertemu dengan ibunya kembali. Yang jadi persoalan adalah kapan persisnya Nabi Musa itu lahir. Itu tidak ditemukan tanggal tahun pasti. Banyak yang berbeda pandangannya. Ada 1391, 1592, 1571 sebelum Masehi. Tapi kalau ini dihubungkan dengan Raja Fir'aun yang mengangkat Nabi Musa sebagai anak, Ramses II, tahun ini kelihatan nggak sinkron. Sebab Ramses II itu 12 sekian, 1200 sekian, 1300-an gitu. Tahunnya tahun berapa tidak lagi menjadi perdebatan. Yang pasti Nabi Musa diangkat anak oleh Raja Fir'aun tua. Fir'aun Ramses II itu adalah Raja Mesir generasi ke-19. Tua banget Mesir, Pak. 4000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Berganti-ganti kepemimpinannya, pernah dijajah oleh negara lain berkali-kali begitu ya. Fir'aun adalah Raja Mesir yang asli Mesir, asli orang pribumi gitu ya. Disebut sebagai Fir'aun. Diangkat oleh Ramses II, Fir'aun tua. Lalu Nabi Musa berhadapan-hadapan dengan siapa nanti belakang? Dengan anaknya Ramses II, namanya Marneptah. Marneptah itu nanti yang berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa anak angkat, Marneptah anak kandung. Kenapa kok bermusuhan? Sebab Nabi Musa punya kekuatan. Dia bisa menguasai Bani Israel yang saat itu diperbudak oleh Raja Mesir gitu ya. Kalau perbudakan ini bisa budak Mesir ini di bawah kekuasaan kendali Nabi Musa, seperti
partai buruh misalnya. Partai buruhnya dikuasai Nabi Musa alaihissalam, bahaya. Kedudukan raja bisa goyang gara-gara partai buruh berontak. Gitu. Maka kekhawatiran itu kemudian membuat bukan semata-mata soal akidah, tapi ada kepentingan politik di sana, Pak. Itu yang jarang terungkap ya. Kita tahunya hanya sebatas akidah saja, hanya sebatas ketuhanan saja. Padahal ada sisi positif, ada sisi politiknya di sana antara anak kandung melawan anak angkat. Kalau Nabi Musa bisa menggerakkan Bani Israel itu berontak, bahaya pemerintahan Mesir. Sebab apa? Sebab tenaga kerja murahnya berasal dari para budak Israel itu. Bani Israel sendiri bagaimana datang ke Mesir? Kita tahu berasal dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yakub punya anak 12. Lalu kelaparan paceklik Palestina, kemudian Nabi Yusuf sudah menjadi tangan kanannya Fir'aun lama. Fir'aun lama bukan lagi Ramses, bukan, tapi adalah dinasti namanya Hyksos. Bukan orang Mesir, bukan pribumi. Seperti Indonesia, dinastinya dulu Belanda. Di zaman Belanda, orang asing dipersilakan masuk. Orang Arab dikasih kampung Arab, orang Cina dikasih pecinan. Ya kan Pak ya? Nah, Hyksos memberi fasilitas kepada orang Bani Israel, dikasih tempat, dikasih ruang. Apalagi Nabi Yusuf saat itu menjadi pejabat istana, pejabat tinggi gitu ya. Kalau Nabi Yusuf asalnya berasal dari perbendaharaan negara, itu dalam pengertian adalah kepala bulog badan logistik, naik pangkat menjadi wazir, menjadi pembantu raja, menteri keuangan, paling tinggi jabatannya Menko, Equin, kira-kira begitu. Itu Nabi Yusuf 300-an tahun kurang lebih sebelum Nabi Musa. Setelah 300 tahun kemudian ternyata Bani Israel diperbudak oleh Raja Mesir. Ancamannya, kalau kamu tidak mau jadi budak, pulang sana ke Kanaan, ke tempat asalmu. Kayak saat ini Pak lagi rame ya Pak ya. Nah, kalau maaf gitu, Indonesia sudah seperti ini saat ini.